Sahabat Mangusada, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Windy, dokter spesialis anak. Kali ini saya akan membahas tentang flu Singapura yang banyak terjadi pada anak-anak. Penyakit flu Singapura atau yang biasa kita kenal dengan hand, foot, mouth disease adalah penyakit yang bila kita istilahkan di dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan penyakit kaki, tangan, dan mulut yang penyebabnya adalah genus enterovirus dan salah satunya adalah human enterovirus dan juga Coxsackie virus. Penyakit flu Singapura ini biasanya menyerang semua orang, akan tetapi paling sering pada anak-anak usia 2 minggu sampai dengan 10 tahun. Pada orang dewasa apakah bisa kena? Bisa, akan tetapi gejalanya biasanya tidak muncul atau kita sebut dengan istilah asimptomatis, mengingat orang dewasa memiliki imunitas yang cukup baik. Akan tetapi orang dewasa mampu menjadi perantara atau pembawa atau carrier kepada anak-anak untuk penyakit flu Singapura ini. Apakah gejala daripada penyakit flu Singapura ini? Penyakit flu Singapura ini memiliki masa inkubasi, yaitu sejak saat infeksi sampai dengan menimbulkan gejala kisarannya 3 sampai dengan 6 hari. Setelah itu akan timbul gejala demam, biasanya ringan-ringan, akan tetapi ada juga yang mengalami demam tinggi. Nah, setelah 2 hari kemudian akan timbul gejala, yaitu muncul luka, melepuh, biasanya mulai di lidah, mulut, langit-langit, kemudian di telapak tangan, telapak kaki, dan memang walaupun fokusnya pada tangan, kaki, dan mulut, ternyata luka melepuh ini juga bisa ditemui pada alat kelamin, kemudian pada pantat ataupun bagian paha dalam. Walaupun penyakit flu Singapura ini adalah penyakit yang umumnya karena virus biasanya bersifat self-limiting disease atau akan sembuh sendiri. Akan tetapi penyakit flu Singapura ini sering membuat anak-anak tidak mau makan ataupun tidak mau minum sehingga anak-anak jatuh dalam kondisi di mana menjadi dehidrasi. Dan komplikasi yang memang jarang terjadi adalah adanya kemungkinan untuk terjadinya infeksi di selaput otak dan juga infeksi di otak. Apa yang harus kita lakukan ketika seorang anak mengidap penyakit flu Singapura? Orang tua harusnya tidak terlalu khawatir. Jangan lupa bahwa penyakit flu Singapura ini adalah sebagian besar penyakit virus yang memang akan sembuh dengan sendirinya. Oleh karena itu, biasanya apabila ada gejala-gejala yang memang mengkhawatirkan, maka orang tua bisa mengkonsultasikan dengan dokter anak. Gejala yang perlu dikonsultasikan adalah ketika si anak mengalami demam yang tinggi, kemudian anak mengalami tanda-tanda dehidrasi atau mengalami kejang dan sangat sulit untuk dibangunkan. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah jika anak demam, berikan obat penurun demam, kompres jika memang diperlukan, dan jangan lupa asupan nutrisi harus disupport dengan baik, berikan minum, berikan makan dengan baik, karena anak dengan flu Singapura sangat sulit untuk diberikan makan ataupun minum mengingat ada luka melepuh di rongga mulutnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit flu Singapura ini? Kita harus ingat kembali bahwa ada 2 cara dari penularan flu Singapura, yaitu yang pertama adalah secara droplet, di mana ini akan ada sebaran di udara akibat dari seorang anak yang mengidap penyakit flu Singapura. Dia batuk, dia bersin, kemudian bertebaran di udara dan kemudian menjadi menginfeksi orang lain. Oleh karena itu, hal yang bisa kita antisipasi adalah dengan cara memakai masker, kemudian melakukan cuci tangan, dan jangan lupa
jangan berdekatan dengan orang-orang yang memang kita sudah curigai mengalami penyakit ini. Cara penularan kedua adalah dengan kontak langsung. Kontak yang erat seperti memeluk, mencium, bersentuhan, atau memakai barang-barang yang sama sangat mudah untuk menularkan virus enterovirus ini. Oleh karena itu, pencegahannya adalah jangan pernah melakukan pelukan, ciuman, sentuhan, atau memakai barang yang sama dengan orang yang kita curigai mengalami penyakit flu Singapura ini. Mengingat sampai saat ini imunisasi untuk flu Singapura belum ada, maka kita belum bisa mencegah penyakit ini. Maka pencegahan yang paling baik adalah melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Dan jangan lupa lakukan imunisasi lengkap sesuai dengan anak usianya sehingga imunitas tubuh tetap terjaga. Untuk mencegah agar anak tidak jatuh dalam kondisi dehidrasi, maka orang tua harus tetap mencoba agar anak diberikan minum sedikit-sedikit tapi sering. Karena ada luka pada mulutnya, anak mungkin akan kesusahan untuk minum. Oleh karena itu, yang bisa diupayakan adalah boleh anak diberikan minuman yang sedikit dingin sehingga tidak menimbulkan rasa sakit. Dan pada bayi yang masih menyusui, silakan teruskan pemberian ASI. Nah, demikian tadi apa yang telah saya uraikan tentang penyakit flu Singapura pada anak. Dan apabila orang tua menemui gejala yang seperti saya sebutkan tadi, silakan hubungi dokter spesialis anak Anda atau kunjungi Poliklinik Anak Rumah Sakit Daerah Mangusada. Sampai jumpa!